Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladziina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jemaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bagi kita sudah memasuki pada malam yang ke-11 dalam pelaksanaan Qiyam Ramadan. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan shaum Ramadan pada 10 harinya. Para jemaah sekalian, tentu kita masih bertanya, apa yang membuat kita bisa bertahan seperti ini? Capek, lelah, lapar, haus, dahaga. Di waktu siang mengendalikan syahwat, lalu kemudian di waktu malam kita bangun lagi, kita hidupkan lagi malam-malamnya. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa jemaah kita bisa banyak? Sementara kita tidak menemukan pada waktu-waktu yang lain, pada hari-hari yang lain, pada bulan yang lain. Alhamdulillah masjid ini cukup luar biasa. Masih banyak jemaah yang bisa bertahan pada malam yang ke-11. Persoalannya tidak lain dan tidak bukan karena masih ada iman. Allah masih menancapkan iman itu di qalbu kita. Inilah yang sangat berharga bagi seorang muslim. Kalau selagi ada iman di hatinya, walau bagaimanapun capek dan lelahnya seorang itu melaksanakan aktivitas shaum di siang hari, itu bekerja keras itu Bapak Ibu sekalian. Menahan lapar, haus dan dahaga itu tidak mudah. Itu menunjukkan bahwasanya kita dilandaskan karena iman. Kenapa? Karena Allah tuh manggil kita dengan seruan orang beriman. Kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seruan orang-orang yang beriman, wahai orang beriman, maka kita penuhi panggilannya itu juga didasarkan karena iman. Jadi koneksnya. Itu yang membuat kita bisa istiqomah. Ya. Contoh yang lain, kita sholat Jumat. Sholat Jumat itu seruannya juga dipanggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil Jumat. Kenapa ramai orang? Karena yang dipanggil itu betul-betul orang yang beriman oleh Allah SWT. Subhanallah. Jadi ketika seruan kepada orang beriman, kita juga menghadirkan dari setiap penghambaan kita kepada Allah itu didasarkan karena iman pula. Maka itulah yang berkekalan, yang memiliki keabadian, yang tidak akan mudah luntur oleh siapapun kalau dilandaskan karena iman kita kepada Allah SWT. Kemudian juga dalam Al-Quran disebutkan siapa segerangan orang-orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ada orang yang beriman juga. Ya. Memakmurkan masjid, yang mau mengurus masjid, menjadi takmir masjid, aktivitas di masjid, para remaja-remaja masjid, anak-anak di masjid, orang yang berkontribusi di masjid, semuanya ikut berpartisipasi bagaimana memakmurkan masjid. Padahal tidak digaji. Digaji enggak Pak? Jadi DKM masjid? Enggak. Sosial kita semua. Itu karena kita beriman kepada Allah. Ya. Kalau iman ini masih menancap di dalam kalbu kita, ini masih diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak boleh goyah. Jaddidu imanakum, perbaharui selalu keimananmu, kata Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa? Karena dilandaskan iman itulah kita bisa bertahan. Saum di siang hari, qiyam di malam hari. Baru kita dapat reward. Man shoma wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Baru Allah akan mengampuni dosa-dosa kita telah berlalu. Ayo kita belajar untuk selalu melandasi dari aktivitas ubudiyah kita karena iman kepada Allah. Satu. Kemudian yang kedua, berharap hanya kepada Allah, mengharapkan pahala hanya di sisi Allah SWT. Nah, para jemaah sekalian, bagaimana karakter mukmin sejati itu sebetulnya? Nah, dalam ayat tadi secara singkat kami sampaikan pada kesempatan waktu yang sangat singkat itu. Allah Ta'ala menyebutkan karakter mukmin sejati itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah ada apa? Wajilat. Ada getaran di hati. Ya. Kalau disebut nama Allah bergetar hati. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah. Karena dia merasa dekat dengan Allah. Ada mahabbah. Ada kecintaan kepada yang disebut namanya itu. Bergetar hatinya. Allah. Tentunya tidak sembarangan. Orang yang bergetar hatinya ketika disebut nama Allah itu tidak sembarangan orang, Bapak Ibu sekalian. Nabi ketika akan diunuskan pedangnya oleh Datsur akan dibunuh, Nabi SAW, Muhammad, adik-adik ketupas lehermu dengan pedang, siapa yang bisa menyelamatkan engkau? Apa jawab Rasulullah? Allah. Jatuh itu pedang. Ya. Nah, orang yang sudah dekat takarrub kepada Allah, mahabbah kepada Allah, maka subhanallah, bergetar hatinya ketika disebut nama. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat Allah itu bertambah imannya. Bacakan Al-Qur'an, didengarkan ayat-ayat Allah, ya, bertambah iman kita. Karena itu bangkitkan selalu apa-apa yang dapat meningkatkan iman kita, menambah keimanan kita. Jauhkan diri kita daripada sesuatu yang membuat iman kita itu menjadi down, menjadi iman kita menjadi berkurang. Subhanallah, kita harus mengkondisikan, menciptakan bi'ah atau lingkungan yang baik untuk meningkatkan kualitas iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga, selalu berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Tawakal yang dimaksudkan di sini adalah bersandar kepada Allah dalam segala gerak-gerik kehidupan kita. Tidak boleh bersandar kepada manusia. Maka dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau kami berserah diri kepada Allah. Ikhtiar yang maksimal dalam ubudiyah kita, ikhtiar yang maksimal dalam amaliyah kita, selanjutnya diserahkan kepada Allah. Yang ketiga ya Bapak sekalian dalam ayat tadi. Kemudian yang keempat, alladzina yuqimunas shalah, orang yang selalu menegakkan salat. Menegakkan salat dengan benar dan baik. Nabi mengatakan sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salatnya orang yang akan berpisah dengan dunia yang fana ini. Subhanallah. Bagaimana kita menghadirkan hati? Kita akan berpisah dengan dunia ini. Kita akan mati selesai salat kita ini. Ini amat berat Bapak Ibu sekalian. Nah, itu hadirkan hati. Imam Al-Ghazali menyebutkan hadir hatimu kepada Allah. Di saat engkau bertawajuh kepada Allah, di saat engkau mi'raj kepada Allah, seolah-olah engkau akan mati selesai salat. Kemudian para jemaah sekalian, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang kelima, dan sebahagian daripada rezeki yang Allah berikan padanya mereka berinfak. Sebahagian berinfak, itu berinfak. Ya. Tidak semuanya yang Allah minta, tapi sebagian dari rezeki kita di bulan Ramadan ini. Berlipat ganda pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita, orang yang rajin berinfak. Apalagi dimulai di waktu subuh, di mana tak seorang pun hamba yang tahu kecuali turunnya orang malaikat. Ini sering kita sampaikan dalam hadis yang sahih. Ma min yawmin yusbihul ibad fi illa malakan yanzilani fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tidak seorang hamba tahu di waktu subuh kecuali datangnya dua orang malaikat, turunnya dua orang malaikat yang berdoa. Di waktu subuh itu turun ke bumi berdoa kepada Allah, akti munfiqan khalafa, ya Allah tambahkan rezekinya orang yang selalu rajin berinfak. Lalu malaikat yang kedua berdoa lagi, wa yaqulul akhar akti mumsikan talafa, ya Allah hancurkan binasakan orang yang bakhil. Masya Allah. Nah, inilah karakternya orang-orang yang beriman. Yang pertama tadi adalah orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya.
Kemudian yang kedua, apa dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Kemudian yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah. Kemudian yang keempat, mendirikan salat. Kemudian yang kelima, memberikan sebagian rezekinya, berinfak sebagian kepada rezeki yang Allah berikan kepadanya. Maka dijawab oleh Allah dalam ayat ini, ulaika humul mu'minuna haqqan. Kita buka di surah Al-Anfal ayatnya. Mereka inilah orang yang benar-benar imannya. Yang sebenarnya beriman yang agak begini. Lalu rewardnya apa dari Allah? Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka ini akan mendapatkan derajat, ya, derajat kemuliaan, kedudukan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, rewardnya itu akan dapat derajat yang mulia. Yang kedua, wa maghfirah, dia akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, rewardnya apa? Warizqum karim. Warizqum karim, dia akan mendapatkan rezeki yang mulia. Rezeki mulia itu bisa diluaskan rezekinya, bisa dicukupkan rezekinya, ya, bisa saja rezeki itu akan membawa keberkahan, hidupnya membawa keberkahan, keluarganya membawa keberkahan, usahanya membawa keberkahan, sehatnya juga membawa manfaat. Subhanallah. Nah, para jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan menyimak karakter mukmin yang sejati ini, momentum Ramadan masih bisa kita berupaya semaksimal mungkin dari karakter mukmin yang sejati nanti sampailah kepada kita kepada tingkat ketakwaan yang sejati pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dari segala kelemahan hidup kita, memberikan kecukupan dari segala kekurangan, memberikan ketenangan dari setiap kegalauan kita untuk selalu berupaya semaksimal mungkin mendekatkan diri kepada Allah di Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu فبأي آلاء ربكما تكذبان